Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Yo, welcome to podcast. Ya, please. Anjay, Guys. podcast kita. Oke. Gimana guys, latihannya aman nggak? Bingung, latihan 3 Sam. Ada yang bingung, Bu. Ada yang bingung. Latihan 5 Sam. Oke, 3 dulu ya. 3 nomor berapa nih? Nomor 4 sama 5 Saf. Nomor 4, 5, pusing. Berarti 1, 2, 3 aman ya? Aman. Oke. Kayaknya nomor 45 gara-gara ini deh, nanti deh coba aku tulis. Oke. Jadi kita sekarang ngebahas nomor berapa nih? 4 sama 5. Oh, nomor 4 sama 5. Habis. Please. Iya. Lambat sih. Maaf, otaknya masih ngelek. Nah, awalnya kan gini ya. Soalnya itu sigma dari N sama dengan 3 sampai T hingga 1 per N-2 kuadrat. Nah, ini kita bisa ubah kan di kali kuadratnya. Di slide berapa Saf? Di Slide 1 as. Oke. Astaga. kan gini. Terus kita pakai analisa perbandingan. Analisa, aku singkat aja ya, AP. Nah, terus kita harus tentuin dulu gitu kan, AN-nya yang mana, BN-nya yang mana. Kan kita harus ambil ini dulu nih, kira-kira nih, yang apa sih ininya yang mau dibandingin, ini tuh mau dibandingin sama apa, ini tuh mau dibandingin sama apa. Nah, kita ambil N yang paling depan, yang ini. Jadi, kita asumsiin dia 1 per N kuadrat. Ya kan? Nah, di analisa yang paling gede yang paling gede. Terus kita nyari dulu AN sama BN-nya sesuai yang di video Bu Mona kan. Nah, coba AN-nya yang mana, BN-nya yang mana? AN itu lebih kecil dari BN kan? Iya. AN-nya itu ya? 1 per N kuadrat. Iya. 1 per N kuadrat. Aku lupa bentar. Jadi penyebutnya kita bandingin dulu nih. Si N kuadrat min 4N plus 4 sama N kuadrat. Kita lihat dulu mana nih yang paling kecil, yang lebih kecil. Nah, kalau misalnya dia N kuadrat, kita misalin aja, kita masukin angka 2 misalnya. Nah, 2 kuadrat itu kan 4 ya. Ini 4 berarti. Terus kalau misalnya ini 2 kuadrat itu 4. 4 dikurang 4 kali 2 itu 8. Berarti 4 dikurang 8 min 4. Terus tambah 4. Berarti dia 4 dong. Berarti dia lebih besar. Lebih kecil. Ini 0, maaf. Ini lebih kecil. Ya kan? Nah, ini kalau dibandinginnya di penyebut. Kalau kita ubah jadi separ, otomatis itu bakal berubah tandanya. Gini. Sob, mau nanya, Sob. Ya, kenapa? Kan N-nya dari 3 sampai T enggak tuh. Boleh masukin 2. Coba aja masukin 3. Kayaknya, enggak, maksud aku tuh gini, kayak, misalnya gini, X sama X min 4, itu gedean mana? Gedean
Gedean X kan, karena udah X dikurang 4 lagi di sini kan. Nah, maksud aku tuh gitu. Gak, kayaknya boleh sih. Cuman kalau masukin 3 juga sama aja kok. Oh, gitu. Tapi Saf, nggak ada aturan, kan itu batasnya 3 sampai tak hingga. Jadi nggak ada batas kita harus masukin 3 sampai tak hingga kan. Itu mah bebas aja dikira-kira. Iya, harusnya sih gitu. Itu cuma untuk nengok yang mana lebih besar sama lebih kecilnya aja kan, Saf? Iya, Iya, buat nentuin AMB. buat tentuin ANBN-nya. Nah, kita udah dapet nih si 1/n² min 4n plus 4 itu lebih dari 1/n². Nah, berarti AN yang mana, BN yang mana? AN yang 1/n². BN yang BN-nya? 1/n² min plus 4. Karena yang kita tahu AN itu pasti lebih kecil dari BN. Terus didapat nih berarti AN-nya 1/n², BN-nya 1/n² min 4n plus 4. Terus kita tahu nih 1/n² itu kan dia deret hiperharmonik ya. Iya. 1/n² itu nah, kalau di deret hiperharmonik itu kan sama aja kayak deret P ya. Ini kita misalin N pangkat 2. Nah, 2 itu kan P-nya nih. Karena P-nya itu lebih dari 1, maka deretnya itu konvergen. Nanti kalian bisa buka lagi di videonya Bu Mana. Udah dapet ininya konvergen, otomatis si Enggak, Saf. bentar. Oh. Kan berarti AN-nya konvergen ya? Iya, benar. Sementara kalau yang kita tahu, kalau BN-nya konvergen, baru AN-nya konvergen juga. Tapi di sini kita taunya AN yang konvergen, bukan BN. Berarti karena dia nggak bisa dua arah, jadi AN konvergen belum tentu BN konvergen juga. Sama ini ada yang mau nanya nggak? Aman, Saf. Aman. Aman. Nah, sebenarnya ini aku bingung sih harus gimana, karena kalau AN konvergen kan belum tentu BN konvergen. Jadi aku nggak lanjutin pakai yang uji deret P, uji yang ke 5. Apa tuh? Uji deret. Uji deret. Uji hasil bagi Perbandingan deret 5. Iya, perbandingan deh. Uji. Pokoknya yang perbandingan itu. Uji perbandingan dengan deret lain. Nah, karena dia nggak sesuai sama yang diuji perbandingan dengan deret lain, jadi aku anggap itu nggak bisa pakai yang uji perbandingan dengan deret lain, lanjutinnya gitu. Jadi kita ganti pakai uji banding limit di slide kedua ya. Ya. Nah, pakai uji banding limit. Kita kita perin gitu nih. Kita langsung gantikan jadi limit N menuju tak hingga, kita perin AN sama BN-nya. AN per BN.
Ini yang mirip sama yang perbandingan limit. Kan kalau perbandingan limit itu dia limit N menuju hingga AN per BN sama dengan L. Ini kan. Nah, kita cari L-nya nih berapa. Dengan cara perin AN sama BN-nya. Guys, bentar ya. Laptop aku lowbat. Wait. Nis, boleh tolong lanjutin, Nis? Halo, Halo. Halo. Iya, Nis. lanjut ini. Lanjut. Nah, tapi kalau di uji banding limit itu si AN BN itu nggak kayak tadi yang AN lebih kecil dari BN itu enggak. Di sini tuh si BN itu pokoknya adalah suku yang mirip sama suku umum yang mirip. Suku umum yang mirip itu yang kayak deret harmonik, deret hiperharmonik yang gitu-gitu. Terus kan ini kan 1 per n kuadrat, BN-nya tetap 1 per n kuadrat, BN-nya berarti mana sih? Bisa. Ini ya. Limit n menuju hingga sama dengan 1 per n kuadrat min 4n plus 4 per si BN-nya. BN itu kan 1 per n kuadrat. Nah, sama dengan si 1 per n kuadratnya kita atasin jadi bentuknya n kuadrat per n kuadrat min 4n iya kan ya? Iya, plus 4. Ini tuh sebenarnya tuh kan ada gini sifat limit yang bentuknya hingga per hingga yang fx per gx. Halo? Iya. Kalau pangkat yang paling tingginya lebih kecil dari pangkat penyebut itu hasilnya 0. Tapi kalau yang pangkat bilangnya lebih gede daripada pangkat penyebut itu hasilnya hingga. Tapi kalau pangkat yang paling gedenya sama itu sama dengan A per B. Di sini kan ini yang pangkat paling gedenya 2 sama 3. Terus ini R-nya koefisien 1 kan, 1 per 1. Makanya si L-nya itu, iya benar, L-nya itu sama dengan 1. Terus, kalau L sama dengan 1, berarti dia itu konvergen karena yang divergen itu ketika si L-nya itu antara 0. Enggak. Iya, pokoknya itu L-nya konvergen karena kalau sifat yang uji banding itu ketika si L-nya di antara 0 sampai hingga sama-sama divergen konvergen kan di sini udah jelas 1 per n kuadrat itu kan konvergen. Maka si deret yang ini juga konvergen begini. Di sini kan nulisnya. Kan L sama dengan 1 dan si deret 1 per n kuadrat itu konvergen. Kalau L-nya sama dengan 1, berarti kalau si
BN-nya konvergen, AN-nya juga konvergen. Jadi bolak-balik gitu loh kalau si sifat uji limit ini mah. Kayak yang tadi. Maka deret 1 per n kuadrat min 4n plus 4 juga konvergen. Udah. Gitu. Ada yang mau nanya nggak? Kasih nih. Dia di pergen kalau L-nya berapa? Kalau L-nya sama dengan 0. enggak, kalau L-nya sama dengan enggak. Kalau L-nya kurang dari Jadi 0 si kan sifat kurang uji dari 0 limit- kurang dari tahingga. L-nya antara 0 Kalau L-nya sampai tadi tahingga. Itu antara Iya. sama-sama konvergen atau sama-sama divergen. Oh, berarti Kalau yang lihat dari si suku yang miripnya itu loh. kenapa sih? Kalau berarti kemungkinannya di uji banding limit satu, kalau nggak satu. konvergen gitu. Iya gitu. Iya. Jadi kalau Gimana, yang Seth? sebelumnya kita nggak bisa bolak-balik, sebelumnya kan kita nggak bisa, kalau yang belakang konvergen, depan konvergen juga itu kan nggak bisa. Nah, kalau di sini kita bisa, kalau belakangnya konvergen, kalau misalnya L-nya di antara 0 sampai tahingga, yang satu konvergen, satu lagi juga pasti konvergen. Yang satu divergen, satu lagi pasti divergen gitu. Oh iya, ini kan satu. Berarti yang karena yang tadi konvergen, berarti konvergen juga ya? Tuh. Mau nanya. Paham. Boleh. Mau nanya Apa, kalau misalnya si BN-nya 1 per N gitu. Kan pangkatnya 1. Berarti kalau yang pangkatnya 1 P sama dengan 1 kan deretnya divergen maksudnya. Tapi di sini L-nya sama dengan 1 itu nanti kesimpulannya gimana? Divergen juga. Oh, divergen juga. Berarti ngikutin yang BN ya? Iya, apa aja sih? AN boleh, BN boleh. Yang dikasih tahu aja. Jadi ada 2 kan pasti deretnya. Iya. Kalau yang satu udah divergen, pakai banding limit, pasti yang satu lagi divergen juga. Oh, oke. Jadi intinya tuh dari soal yang ini, kita pertama tentuin dulu kira-kira tuh bisa dibandingin sama deret yang mana, hiperharmonik atau yang harmonik. Nah, kita lihat dari N dengan pangkat paling gede, 1 per N kuadrat kan, tadi soalnya. Nah, jadi kita bandingin si soalnya 1 per N kuadrat min 4N plus 4 sama 1 per N kuadrat. Kita bikin analisa perbandingan yang tadi. Si penyebutnya dibandingin dulu, mana yang lebih gede, mana yang lebih kecil. Baru kalau diseperin, pasti sebaliknya. Nah, udah gitu, kita lihat dia AN yang mana, BN yang mana. Kalau sesuai sama di uji perbandingan dengan deret lain, yang uji ketiga, itu dia sesuai, lanjutin. Tapi kalau nggak sesuai, kita coba aja pakai yang lain. Ya, kebetulan aku yang ini pakai yang banding limit. Nah, yang banding limit juga kita harus tahu apa aja syarat-syaratnya. Kalau konvergen gimana, divergen gimana. Kebetulan di sini kita cari L-nya, dapat 1. Dan kita juga tahu tadi seper N kuadratnya tadi yang di slide pertama, itu dia konvergen. Jadi otomatis yang dicari, yang di soal, itu pasti konvergen juga. Gimana, lanjut? Lanjut, Saf. Nomor 5 tadi ya? Iya, Nomor 5 sama sih. Sama kayak tadi. Coba bantuin aku dong. Siapa gitu? Ngomong aja. Kan soalnya ini. Apa?
Nomor 5 kan sekarang. Gimana tuh, Bis? Tapi kenapa maaf? Bisa. Astagfirullahaladzim. Nah, kita Aku kurang sini. paham kalau nomor 5. Ya udah tuh bareng-bareng. Kan sama nih caranya sama yang nomor 4 tadi. Jadi kita tulis dulu kan soalnya ini. Terus kita ubah bentuknya jadi pangkat setengah. Terus kita cari kan n paling gede pangkatnya berapa. Yang pangkat setengah dong. Berarti kita dapat perbandingannya sama yang ini. Ini tuh masuknya ke harmonik apa hiperharmonik? Hyperharmonic. Hiper ya. Hiperharmoni. Iya. Nah, di sini kan hiperharmonik. Ini kan bertindak sebagai P-nya ya. Nah, Iya. P-nya itu kan lebih dari 1 dong. Karena dia, kurang dari 1 maaf. Kurang dari 1. Aha, kurang dari 1. Nah, kalau di deret hiperharmonik, kalau P-nya kurang dari 1, dia otomatis divergen apa konvergen? Divergen. Oke. Nah, karena udah pas divergen, kita bikin perbandingannya dulu. Analisa perbandingan, si penyebutnya kan, si mana nih? 2N min 1 pangkat setengah sama N pangkat setengah. Mana yang lebih kecil? Coba kira-kira masukin N-nya. Yang lebih kecil yang itu yang apa? Yang 2N Akar kurang 2N 1. Akar 2N min 1. Itu 1 per akar sepernya. 2N min 1. Iya benar itu. Tapi kalau di penyebutnya berarti dia lebih gede dong. Coba kita masukin N-nya berapa? 1 gitu misalnya. 2 dikali 1, 2 dikurang 1, 1. Akar 1, 1 kan. Terus 1 akar 1, sama dong. 2. Enggak. Kalau dimasukin Akar satu sama. Akar N Masukin kan 2. 4. kalau 2 ke masukin 1 2 baru terusnya lebih gede ini kan lebih gede ini ya. Karena dia kalau dimasukin 2 jadi akar 3, ini jadi akar 2. Ya kan? Iya. Nah, berarti sepernya itu lebih kecil. Berarti kita tahu dong AN yang mana, BN yang mana. Ini apa nih? AN. Berarti ini BN. Nah, udah dapat AN BN-nya, udah tahu si BN-nya divergen. Balik lagi ke uji perbandingan dengan deret lain. Di situ bilangnya kalau AN-nya, kalau si AN ini yang divergen, baru BN-nya divergen. Sementara yang tadi kita udah coba ini, yang divergen itu si BN kan. Berarti nggak bisa dong AN-nya divergen juga, karena dia nggak bolak-balik arahnya. Makanya kita coba lagi kayak nomor 4 tadi. Aku ganti pakai uji banding limit. Di slide selanjutnya. Nah, di uji banding limit, kita diperin lagi nih si AN sama BN-nya buat dapetin si L. Nah, tadi AN-nya
itu apa tadi ya ini? Kalau di sini mah kan si BN-nya itu sebagai si suku yang miripnya itu. Oh ya, tadi Ya kan? AN-nya berapa nih? Maaf. AN-nya jadi AN-nya berarti satu Satu per per dua N dua N dua N kurang min satu. satu. Oh ya. Terus berarti BN-nya tadi seper akar N ya? Per N. Seper akar Iya, N. seperakar N. Terus kita di sini deh. Limit N menuju hingga kita ini kan kita sederhanain jadi akar N per akar 2N min 1. Ada yang mau lanjutin nggak dari sini? Sama kok kayak tadi, tinggal disederhanain aja. Itu aja lihat apa? Yang bentuk tahingga per tahingga teh dan Oh ya, kita ubah berarti ya, jadi N pangkat setengah aja ya. Sama 2N min 1 pangkat setengah. Di sini kan sama-sama pangkat setengah ya, yang sini sama yang sini. Nah, yang di sini koefisiennya 1 kan? Berarti 1 per yang bawah koefisiennya akar 2, karena dia diakarkan. Dia ada akar 1 sih, cuman akar 1 kan diakarin di 1 per akar 2. Jadinya hasilnya 1 per akar 2. Nah, 1 per akar 2 itu L-nya kan? Iya. L-nya. 1 per akar 2 itu di antara 1 sampai tahingga nggak? iya. 0 sampai tahingga. Iya, 0 sampai 0 tahingga. sampai tahingga. 0 sampai 0 sampai Iya, tahingga. 0 sampai tahingga. Bener nggak? Di iya. antara itu nggak? Ya kan? Iya. Ya. Nah, makanya karena tadi kita udah dapat si 1 per N pangkat setengahnya divergen, otomatis kita tulis. Karena kita udah dapat 1 per akar N-nya itu divergen, maka satu per akar 2N min 1-nya juga apa? Divergen. Divergen. Oke. Gitu, Pis. Oh, paham. Kok 1 per akar 2 divergen sih? Gimana sih? Bingung. Kok 1 per akar 2 divergen? Oh, 1 per akar N Kok divergen. 1 per akar 2? Enggak. Salah, benar. Aku salah, ini deh, biar nggak salah paham. Salah paham. Nah, ini kan tadi kita udah dapet ya, L-nya itu akar 1 per akar 2 kan, ini L nih. Iya. Nah, akar 1 itu kan 1 ya, per akar 2. Iya. Jadinya 1 per akar 2 tuh L-nya. 1 per akar 2 itu terletak di antara 0 sampai tahingga kan? Iya. Nah, karena terletak di antara 0 sampai tahingga, jadi kalau yang 1 per akar N-nya divergen, satu lagi juga divergen yang si soalnya 1 per akar 2N min 1. Tapi kalau 1 per akar N tadi konvergen, hasilnya bakal konvergen juga. Iya. Pokoknya mah kalau jawaban ini kalau AN konvergen juga konvergen. Intinya mah di BN kan ya? Konvergen AN juga. Enggak juga. Pokoknya AN konvergen, BN konvergen. Kalau BN konvergen, AN konvergen. Enggak, tapi kan kita lihat BN-nya dulu, Saf, kalau di sini. Iya, Saf. BN Buat lebih perbandingan berat lainnya ya, yang mirip Iya. ya. Benar.
Oke. Gimana, Put? Paham, Saf? Oke. Astari, Fani? Paham, Saf. Paham. Oke. Udah ya, yang 3 udah berarti. Latihan 3 udah. Latihan 4. Ada gak yang mau nanya? Latihan 4 mah alhamdulillah mah udah. Ih, Udah mantap. paham. Insya Allah. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Habis dah. Alhamdulillah ya. Oke. Ini masih di record. Masih. Berapa lama sih kenapa? Gak tahu, pokoknya sampai beres, weh. Ini kan kita bahas beberapa soal lagi. Nggak sabar ya. Nanti aku cut. Enggak, sabar itu mah sabar. Latihan 5 ya? Iya. 5 berarti ya. Latihan 5. Ada yang mau nyoba? Latihan 5. Aku nomor 5. Latihan 5 nomor. Latihan 5 Oke. teh asa panjang-panjang guys. Iya, jadi bingung. Sebenarnya caranya mah biasa ya, tapi ngitungnya itu loh sampai akhir tuh kayak agak ribet. Ayo, Fan, Kayak hidup Afan. kamu ngomong aja, nanti aku tulisin. Oke. Kamu ngomong aja. Gimana, Fan? Nah, pertama kita misalkan dulu suku ke N-nya itu adalah AN. AN-nya itu yang N pangkat 3 per 2N faktorial. Nah, terus kita misalkan suku ke N plus 1-nya itu sama dengan A N plus 1 sama dengan di sini kita N-nya ubah menjadi N plus 1 ya. Terus dipangkatkan 3 dibagi 2 dikali N plus 1 faktorial. Nah, selanjutnya kita hitung limitnya buat mencari rho. Kita pakai uji hasil bagi. Menuju Taingga ya? Ya, N menuju Taingga. Terus di situ AN plus 1 limit N menuju Taingga N plus 1 dibagi sama AN. Terus sama dengan limit N menuju Taingga, masukin AN plus 1-nya sama dengan N plus 1 pangkat 3 per 2N plus 1 faktorial, terus dibagi sama AN-nya, yaitu N pangkat 3 per 2N faktorial. Oke. Nah, terus di sini kan di situ ada pembagian A bagi B, terus C per D. Nah, terus di situ berarti yang A-nya itu N plus 1 pangkat 3 dibagi 2 dikali N plus 1, B-nya itu 2 dikali N plus 1 faktorial, terus C-nya N pangkat 3, terus D-nya 2N faktorial. Nah, kan kalau pembagian itu berarti A per B dibagi C per D, berarti kalau
bagian jadinya A per B dikali D per C. Iya. Oke, lanjut. Sorry. Nah, habis itu berarti A-nya itu dikali D, D-nya itu 2N faktorial, terus B-nya itu dikali C, 2 dikali N plus 1 faktorial dikali N pangkat 3. Nah, terus di sini kalau aku itu sama dengan limit N menuju tak hingga, terus tulis lagi N plus 1 pangkat 3 dikali 2N faktorial per 2 dikali N plus 1 dikali N faktorial. Terus dikali N pangkat 3. Itu yang N faktorial dikeluarin dari mana, Van? Dari ini ya, N plus 1 ya? Nah, iya, yang N faktorial itu dikeluarinnya dari yang N plus 1. Oke. Nah, terus bisa dicoret 2 sama N faktorialnya, yang atas sama yang bawah. Sama N plus 1-nya. Oh iya. Bisa dicoret kan? Tinggal 2 ya? Iya, sisa 2. Dilanjut ya? Di slide selanjutnya. Terus sisanya. Nah, berarti sisanya itu sama dengan limit N menuju tak hingga N plus 1 dikuadratkan, terus dibagi N pangkat 3. Oke. Nah, dari sini dioperasikan lagi yang N plus 1 kuadratnya menjadi N kuadrat ditambah 2N plus 1 per N pangkat 3. Nah, terus kan di sini limit N menuju tak hingga, keluarin akar yang paling tinggi ya. Akar yang paling tingginya kan N pangkat 3. Berarti gini ya. Nah, iya. Satu per. Nah, kayak gitu. N pangkat 3. Nah, kalau yang pangkatnya beda kan hasilnya 0. Nah, di sini N pangkat 2 per N pangkat 3 berarti hasilnya 0. Terus 2N per N pangkat 3, 0. Ditambah 1 per N pangkat 3, hasilnya juga 0. Nah, dibagi, karena yang di bawah itu pangkatnya sama, maka hasilnya 1. Karena koefisiennya juga 1. Berarti di sini hasilnya 0 per 1 sama dengan 0. Oke. Berarti dapat ya rho-nya. Iya, berarti kesimpulannya gimana ya? Karena nilai rho-nya sama dengan 0, terus kan kurang dari 1, maka gimana sih? Maka deret N plus 1 menuju tak hingga N pangkat 3 dibagi 2N faktorial itu konvergen. Oke. Ini pakai yang mana tadi, Pan? Apa? Yang keberapa? Uji keberapa? Maksudnya uji yang mana? Uji hasil bagi yang kelima. Kalau kurang dari 1 itu kan konvergen.
Kalau rho-nya lebih apa? Yang lain deh. Yang lain. Divergen. Divergen. Oke. Divergen. Kalau sama dengan 1, Tidak bisa dilakukan. Tidak dapat dilakukan. Nggak bisa dia. nah berarti dapat nih ATN 5 nomor 5 konvergen karena rho-nya kurang dari 1. Gitu. Aku mau nanya. Ada yang mau nanya? Masa mau Aku Boleh. yang ini tadi aku masih bingung. aku juga beda di situ tapi sama jawabannya. Sebenarnya bisa dijabarin, tapi ini kayaknya gini deh menurut maksud Fandi. Aku di slide ke-8 ya. Berarti jadinya 2. Mana tadi berapa? Ya. N plus 1 pangkat 3 dikali. Tolong bacain dong, maaf. Yang tadi aja, yang dicoret Apa? itu. Dibagi 2 dikali N plus 1. 2 dikali N plus 1. Faktorial Dikali. kan? Dikali. N pangkat 3. Oke. Nah, sebenarnya ini bisa dikali ke dalam sih. Jadi 2N plus 2 faktorial. Nah, kalau misalnya mau dikali ke dalam nih ya, berarti jadinya N plus 1 pangkat 3 dikali 2N faktorial per jadinya kan berarti 2N plus 2. 2N plus 2N faktorial. Ini kita jabarin lagi jadi biar dapat 2N faktorial. Kan dikurang 1 nih. Jadi 2N plus 1 dikurang 1 lagi jadi 2N faktorial. Baru dikali N pangkat 3. Sama aja kan, dicoret. Terus ini kita ubah jadi 2N plus 1. Ini coret sama ini kan, bisa 2. Sama sih hasilnya. Cuman kalau Fani, dia langsung si 2 ini sama si N-nya dikurang 1. Jadi langsung 2N faktorial gitu. Gimana, Astari? Sama Anis? Itu tuh emang boleh kayak gitu. Soalnya kan aku mah dijabarin dulu. Iya, emang biar nggak pusing sih dijabarin. Boleh-boleh aja kan? Boleh sih kayaknya. Maksudnya Yang konsepnya sama Fani itu kan? boleh. Harusnya sih boleh, soalnya kan konsepnya sama. Tapi nanti coba deh aku tanya ke Bu Mona. Oke. Ada lagi nggak? Oke. Udah aman. Aman. Aman ya? Paham. Mungkin cuma yang tadi aja. Oke. ATN 5 aman. Ada lagi nggak? Dari 1 sampai 4 ATN 5. Yang 6 kayaknya. ATN 6. Berarti 5 aman semua ya? Terakhir. Iya. Aman ATN 5. Iya, ATN 6 terakhir. Oke. 6 ya. 6 mau nomor berapa nih? Ini kayaknya tinggal masukin aja nggak sih 6? Tapi boleh deh. Nomor berapa nih? Coba Atau nomor berapa ya? 2 ini. 2. Oke. Mana nih? Ini kita bareng-bareng aja ya. Nomor 2. Nah, ini kan pakai uji yang mana coba? Pakai Uji akar bukan sih? uji akar. Ya kan. Nah,
Kalau uji akar, kita berarti bikin dia sebagai AN ya kan? Iya. AN-nya berarti si Dian plus 2 pangkat N. Ini AN-nya kan? Kalau uji akar, kita ubah jadi bentuk apa? Akar M. Akar. Akar N. Jadi si AN-nya kita ubah jadi akar N. Terus kita masukin kan si AN-nya tadi N per 3N plus 2 pangkat N di akar N. Nah, karena akarnya N dan si pangkatnya N, kalau kita ubah kan jadi kayak gini ya. N per 3N plus 2 N per N, ya nggak? Iya. 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 Berarti dicoret kan? Hilang. Ini satu doang. Hilang. Nah, dari situ kita bisa dapat A-nya. Kita limitin. Limit dari si akar N pangkat N. Tadi kan akar N pangkat N tuh ini ya. Berarti jadinya limit dari N per 3N per 2. Nah, kayak tadi, cara limitnya langsung aja dari pangkat tertinggi. Pakai yang mana pangkatnya? 1/3. N pangkat Pangkat N. Langsung 1/3. Iya, bisa langsung. Jadi ini mana tadi? N plus 2 per N. Jadinya 1/3 tambah 0, 3 ya. Nah, dapat nih A-nya 1/3. 1/3 itu lebih dari 1 atau kurang dari 1? Kurang. Tentu. Kurang. Berarti A-nya itu kurang dari 1. Karena Konvergen. A-nya kurang dari 1, jadi dia konvergen sesuai dari si uji akar. Kalau dia lebih dari 1, divergen. Sama dengan Tidak bisa Tidak dilakukan. dapat dilakukan. oke. Itu Fan. Apis gimana nih, gimana aja nih? Ya nipis. Aman kok, aman. Bisa ya? Nah, insya Allah. Jadi intinya kita harus lihat lagi resume yang kemarin. Syarat dari peruji itu apa aja, boleh bolak-balik apa enggak, kalau boleh yang mana aja, kalau nggak boleh yang mana aja. Terus jangan sampai kebalik pokoknya deh. Emang agak banyak sih, aku juga masih lihat-lihat catatan. Saf, berarti latihan 6 itu pakai uji akar semua ya? Iya, itu uji akar semua. Kalian udah sampai nomor berapa ngerjainnya? Saf, aku mau nanya deh. Boleh. Yang nomor berapa ya? Bentar aku lupa. Nomor berapanya? Ada pokoknya pas yang di mana gitu. Bentuknya tuh jadi mirip si akar itu loh. Oh, yang di latihan nomor 1 si bentuknya Latihan tuh jadi berapa? mirip pakai uji akar itu. Itu tuh kita tuh sebenarnya tuh boleh ngubah pakai uji akar atau nggak boleh sih? Latihan berapa? Latihan 5 nomor 1. Nomor Ini 1. manual. Sebenarnya setahu aku ya, kalau buat nyari divergen konvergen kan bisa pakai ke 7 cara yang udah dipelajarin ya. Cuman mungkin karena ini latihannya sesuai sama materi, jadi usahain pakai yang sesuai sama video yang di materi yang dikasih itu. Cuman kan Enggak, bisa aja ya. Maksud aku tuh kan apa? Sorry. Maksud aku tuh kan itu setelah dijabarin si N. Enggak, kita tuh udah pakai cara yang si uji apa namanya perbandingan limit dulu sebelumnya. Uji bagi dulu, uji hasil bagi sebelumnya. Hasil bagi. Nah tapi pas uji hasil bagi itu
itu tiba-tiba kita dapatnya bentuknya itu kayak si yang pakai uji akar. Oh iya. Heeh. Itu boleh nggak langsung? Nah dari boleh dia kita langsung pakai uji akar atau nggak boleh gitu kan, soalnya itu udah pakai itu dulu gitu, masih bentuk raw itu tuh. Jadi penasaran juga itu. Aku coba dulu. Ya kan. Tapi kalau aku coba itu hasilnya, kalau yang pakai uji akar hasilnya 1, kalau yang pakai manual hasilnya 0,7 berapa gitu, mendekati 1 sih. Gimana tadi akar ya? Akar. Oh, ini jadi n per n plus 1. Jadinya 1. Oh ya benar. Itu kamu dapat 0, itu dari mana, Nis? Dari sifat eluler. Jadi si bentuknya dibentuk jadi E gitu loh, eksponen. Oh, iya. Kalau pakai itu kan jadinya dapatnya 1 per E kalau manual. Kalau pakai yang si uji akar. Itu tuh 0,7 berapa gitu kalau nggak salah, mendekati 1. Tapi kalau pakai yang uji akar itu hasilnya 1. Itu berapa? 2, ya? 2, berapa gitu. 1 bagi 2,7. Jauh ya dari 1 juga kalau mau di iniin. Kayaknya itu bakal aku tanya deh besok. Iya besok. Bisa atau enggaknya gitu ya, pakai yang lain. Pakai yang akar maksudnya. Atau mungkin ada cara lain gitu. Thank you, Nis. Nanti aku coba lihat-lihat lagi. Oh ya, yang review kemarin gimana? Review yang quiz sepertinya. Afan, Hafiz, Fani, Astari Putri. Aman. Aku naik nilainya loh. Iya, aman sih, nilainya naik. Aman naik. Setelah belajar di Sapa, nilaiku semakin naik. Wah. Saja ada apa di sini? Ya udah. Ini dulu aja kali ya diskusi hari ini. Oke. Kalau ada yang mau tanyain bisa di-blog aja. Oke. Aku stop record ya.